Saya sudah tua, saya tidak peduli mau ditembak atau diracun sekalipun seperti almarhum Munir dulu. Saya sudah tua, saya hanya ingin mengabdi untuk masyarakat Indonesia di sisa umur saya. Semoga itu menghapus dosa-dosa saya dulu. Menteri Keuangan Purbaya terancam digulingkan akibat lebih membela rakyat dan milih bentrok dengan para pejabat. Keberanian Purbaya menolak bayar utang proyek kereta cepat Jokowi kini jadi bumerang. Langkah yang awalnya untuk menjaga uang rakyat justru membuatnya terancam kehilangan jabatan. Karena kita tahu sendiri, banyak sekali kebijakan beliau yang justru melegakan hati masyarakat. Namun di sisi lain, justru membuat panas dingin para pejabat. Tapi biar aja lah. Emang gue pikirin. Tekanan politik semakin kuat, namun Purbaya tidak memiliki dukungan dari partai politik manapun. Secara ekonomi ia benar, tapi di dunia politik kebenaran bisa jadi alasan untuk disingkirkan. Gimana menurut kalian? Yang beredar bahwa Menteri Keuangan Purbaya ini terancam direshuffle dari Kabinet Prabowo karena tekanan politik yang disebabkan oleh penolakannya terhadap pembayaran proyek Wush kereta cepat. Meskipun ini baru rumor ya, namun hal ini bisa menunjukkan bagaimana adanya tekanan yang terstruktur yang diberikan kepada Purbaya terkait dengan kebijakan-kebijakannya. Bagus. Saya nggak ikut kan? Top. Utang WUS diperpanjang jadi 60 tahun guys. Purbaya itu bukan urusan saya. Angkat jempol. Top. Masa iya kita masyarakat Indonesia yang suruh bayar utang guys, sementara yang nikmatinya cuma dari Jakarta Bandung. Oh, mereka udah putuskan, udah bagus. Iya. Mantap. Gak usah khawatir apa itu ribut-ribut Bush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Bush itu semuanya. Purbaya ini diprediksi oleh Guru Gembul akan digulingkan jabatannya perkiraan di tahun 2026 karena terlalu pro terhadap rakyat. Ini disampaikan secara tegas oleh Guru Gembul dan kemungkinan itu terjadi dalam demo skala besar yang akan terjadi di Jakarta. Gue jadi ingat prediksi dari Hart Gumai beberapa waktu lalu soal pelengseran di 2026. Itu masih abu-abu memang, tapi pada intinya kita tidak tahu apa yang dimaksud oleh Hart Gumai. Tetapi kalau kita melihat dari apa yang dikatakan oleh Guru Gembul, biasanya memang seringkali terjadi hal seperti ini. Ketika ada pemimpin yang terlalu pro dengan rakyat, justru banyak banget pejabat yang benci, alias tidak sejalan dengan pemikiran dari pejabat tersebut. Salah satu pejabat yang diyakini oleh Guru Gembul pro banget terhadap rakyat adalah Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan kita yang baru. Karena kita tahu sendiri banyak sekali kebijakan beliau yang justru melegakan hati masyarakat. Namun di sisi lain justru ini membuat panas dingin para pejabat. Termasuk gaya koboi beliau yang bisa menyindir sana-sini secara pedas. Iya bener banget, jadi tentu aja banyak yang tidak menyukai. Bahkan ada loh beberapa pejabat yang mengatakan kepada Pak Purbaya agar jangan terlalu sombong dan merasa bisa sendiri, yang artinya ini mengindikasikan bahwa beliau ini bisa dianggap sebagai ancaman oleh pihak tertentu. Mari kita doakan semoga Pak Purbaya selalu dalam lindungan Tuhan dan apa yang diprediksikan oleh Guru Gembul semoga tidak terjadi. Purbaya terancam di reshuffle, tekanan politik meningkat usai ia tolak bayar hutang proyek kereta cepat Wush. Ini menarik nih, Pak Purbaya ini adalah Menteri Keuangan kita. Kerjanya belum lama tapi udah banyak gebrakannya. Kemarin tuh sempat bikinin layanan WhatsApp buat ngaduin petugas pajak dan bea cukai yang kocak. Jadi kalau ada macam-macam, lapor aja, langsung dia sikat. Terus sistem pajak Kortex selama ini bermasalah. Padahal ngabisin duit negara 1,3 triliun. Tapi codingnya kayak kerjaan anak SMA. Langsung dibenerin sama dia bareng hacker. Beliau rekrut hacker Indonesia yang jago-jago buat benerin sistem pajak yang selama ini kacau. Bahkan beliau bilang kalau udah jago dan kelar semua, dia mau ngajarin urusan cyber ke Kominfo juga. Ini baru nih, menteri kerjanya satset. Masa yang lain harus diajarin juga? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Tapi kelihatannya banyak nggak suka nih sama Pak Purbaya. Kita baca, Hasan Nasbi minta Purbaya stop kritik pejabat. Dia bahaya, bisa buat pemerintah terlihat lemah. Dan bukan cuma urusan kritik, urusan utang juga bikin heboh. Jadi Indonesia itu punya kereta cepat. Kalau kamu tahu kereta Wush, nah itu utangnya gede banget, sekitar 118 triliun lebih. Pak Purbaya nolak bayar ini pakai duit negara. Karena waktu itu yang pengen banget ngutang siapa? Bukan presiden kita yang sekarang, bukan Pak Purbaya juga. Kita lihat aja nih nanti akan kayak gimana. Karena Pak Purbaya dipilih langsung sama presiden kita. Jadi mudah-mudahan sih nggak ada reshuffle dan nggak akan diganti. Netizen komen, siapapun yang berani menggulingkan Pak Purbaya, pelakunya wajib kita nepalkan. Gue dukung demo kalau Purbaya sampai di reshuffle. Itulah minusnya tanpa parpol. Hanya mengandalkan backingan presiden dan kepercayaan publik. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Bener nggak sih? Sebenarnya Pak Purbaya itu dicintai seluruh rakyat Indonesia guys, dan dibenci oleh para pejabat. Kalau pejabat di Indonesia ini korup aja isi pikirannya, maling aja. Aduh. Purbaya mau direshuffle dari kabinet Prabowo Gibran. Baru-baru ini rame nih, katanya Purbaya terancam direshuffle karena tekanan politik makin meningkat setelah dia tegas nolak bayar utang proyek kereta cepat Wush.
Orang yang dikenal belak-belakan ini sekarang justru dikepung kepentingan. Pertanyaannya, Betul. kenapa bisa sampai segini panasnya urusan Purbaya ini? Mari kita bahas. Pertama, Purbaya ini bukan tipikal pejabat kalem. Kemarin dia bikin layanan WhatsApp pengaduan buat rakyat yang diganggu petugas pajak dan bea cukai. Kalau ada yang macam-macam, langsung dia tindak. Langkah ini sebenarnya bentuk implementasi dari sistem dan semangat transparansi publik dan pengawasan birokrasi. Jadi yang dia lakukan itu bukan ngawur, tapi bagian dari reformasi pelayanan negara. Kedua, dia bongkar masalah besar di sistem pajak, Cortex System. Bayangin, proyek yang nilainya 1,3 triliun itu, tapi kodenya katanya kayak tugas anak SMA. Daripada diem aja, dia malah bentuk tim bareng hacker Indonesia buat benerin sistem itu. Langkah yang berani banget karena dia sadar data perpajakan itu nyawa negara. Makanya dia bahkan nawarin mau ngajarin Kominfo soal keamanan cyber. Ini bukan sekedar teknis IT, tapi soal kedaulatan digital negara. Tapi ya, langkah-langkah kayak gini ya nggak selalu disukai semua orang, bahkan oleh lawan politik. Beberapa tokoh politik kayak Hasan Nasbi bahkan bilang Purbaya harus berhenti kritik pejabat, takutnya bikin pemerintah kelihatan lemah. Padahal kalau dipikir logis, kritik dari dalam sistem itu bentuknya self-correcting mechanism, bukan ancaman, tapi peringatan biar negara nggak salah arah. Nah, yang paling bikin panas tentang utang kereta cepat Wush, totalnya 118 triliun. Purbaya dengan tegas nolak bayar pajak duit negara. Alasannya jelas, utang itu bukan dibuat di era sekarang dan bukan atas kebijakan dia. Kalau dipaksain bayar dari APBN, ini bisa melanggar prinsip akuntabilitas fiskal. Jadi dia nggak mau rakyat yang nanggung keputusan yang bukan milik mereka. Intinya Purbaya ini contoh pejabat yang keras kepala untuk hal yang benar, tapi di negeri yang sensitif sama kritik, kadang orang yang kayak gini malah dianggap ancaman, bukan riset. Emang agak miring. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Bahwa Presiden Prabowo nggak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Purbaya dengan lepas tangan dan sebagainya, ya maka Pak Purbaya bisa jadi berada dalam posisi yang ya bermasalah atau berbahaya dalam masalah. Intinya setidaknya ya dia kayaknya nggak lama nih jadi menteri sih. Ya mungkin gitu ya, mungkin ya nggak akan lama lagi, mungkin akan ada reshuffle atau pergantian menteri keuangan yang baru, dan itu bisa saja karena perbedaan pendapat soal kereta cepat Wush, atau ya karena mungkin secara politik Pak Purbaya ini bisa dibilang sebagai beban gitu, beban tahun 2029 karena belum sebulan, baru sebulan jadi Menteri Keuangan itu dia sudah mengalahkan Deddy Mulyadi, Gibran, Anies, Ganjar sebagai salah satu kandidat capres di Pilpres 2029. Itu kan sangat membahayakan sekali. Ini sebulan loh. Kalau 4 tahun gimana, bahaya. Jadi ya memang harus segera dijegal gitu ya. Kalau melihat dari banyaknya dan rapinya tim yang dimiliki oleh Purbaya, entah itu disengaja atau enggak, entah itu terkoneksi terhubung dengan Purbaya atau enggak, tapi ini memang canggih sekali, rapi sekali gitu ya. Jadi ya ini bisa jadi sebuah momentum untuk menghentikan langkah Purbaya dan ya udah game over. Dan bagi kita, bagi rakyat biasa, ya semua ini nggak penting. Cuma drama, cuma film aja gitu ya. Ya kita pada akhirnya akan kembali kepada kenyataan. Kita mikirin cicilan, kita mikirin utang-utang yang tidak mungkin diambil alih oleh presiden. Ya kita akan kembali kepada kenyataan-kenyataan hidup yang berat semuanya gitu. Dan terakhir saya melihat kenapa banyak orang protes dan kemudian kenapa pemerintah kadang tidak sesuai kebijakan atau keputusannya dengan masalah masyarakat hari ini gitu ya. Itu karena saya lihat ya pejabat-pejabat kita, presiden, menteri, penguasa, ketua partai dan sebagainya itu punya masalah gitu. Masyarakat punya masalah, rakyat kecil kayak kita punya masalah. Yang masalah kerjaan, makan, cicilan gitu ya. Itu masalah kita. Nah, pejabat, penguasa, menteri dan sebagainya itu mereka juga punya masalah. Jadi kalau mereka membuat satu kebijakan dan itu tidak sesuai atau tidak bisa membantu kita, ya kita harus maklum gitu, karena setidaknya ya kebijakan atau keputusan yang diambil itu mungkin tujuannya memang untuk menyelesaikan masalah antar mereka saja. Nah guys, marilah kita lindungi Pak Purbaya guys, dari ancaman para pejabat-pejabat korup itu guys. Oke guys, gimana tanggapan kalian tentang video ini? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ini guys. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan videonya. Sekian dan terima kasih.